Kita kembali lanjutkan perbincangan seperti yang kami sampaikan di judul kami ini ujian bagi polisi. Begitu Mas Heri, ketika kemudian ada fakta-fakta terungkap, ada kemudian pernyataan-pernyataan seperti disampaikan oleh Saka Tatal, oleh Ibu Titin gitu. Termasuk juga untuk bisa membuktikan apakah memang betul salah tangkap, apakah betul rekayasa. Selain Mas Heri katakan tadi ada pemeriksaan ulang, apa hal lagi yang harus ditekankan mengenai hal ini? Iya, tidak lain tidak bukan adalah menemukan motifnya juga ya. Pembunuhan ini apa, kemudian sebelumnya motif itu pasti apakah ini peristiwa kejadian yang mengakibatkan meninggal karena kecelakaan atau perbuatan pidana, itu harus dipastikan terlebih dahulu, Mbak. Bahkan mungkin ada 3 isu hukum di sini. Satu, apakah penyidikannya tidak tuntas, mengakibatkan dalam sistem peradilan pidana ujungnya putusan ini nanti akan dipertanyakan bermasalah, walaupun tadi 3 kesepakatan dari masing-masing tingkatan itu sudah menyatakan bersalah begitu ya. Di sisi yang lain, yang kedua, apakah kemungkinan, saya tidak menuduh, tapi kemungkinan adakah ketidakcermatan jaksa dalam membuat tuntutan, sehingga tadi ada perdebatan perbedaan forensik dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya ada peluang juga bagi lawyer dan juga korban untuk, tersangka, untuk kemudian mengajukan pihak ahli lain yang mendukung pernyataan bahwa ini sebenarnya bukan dilakukan dengan tujuan melakukan satu perbuatan pidana atau bukan satu kejahatan, tapi yang tadi dimaksudkan adalah kecelakaan karena meninggal. Ini kan bisa 2 ya. Kemudian yang ketiga, ini juga asumsinya bisa saja kemungkinan keterangan atau jawaban dari tersangka ini dari awal berubah-ubah atau tidak benar. Atau bahkan sampai saat ini muncul pengakuan-pengakuan itu pun belum tentu bisa didasarkan pada kebenaran material. Jadi kalau kita mau jujur dan berusaha untuk tidak berpihak, maka 3 hal ini ada isu hukum yang kemungkinan akan terjadi. Nah, tinggal tadi kita melihat apakah dalam fakta-faktanya itu sudah termuat semua atau tidak. Sedangkan perkara ini kan sudah 8 tahun yang lalu. Mbak Putri, kita terpaksa harus menilainya dari sesuatu yang kemungkinan dugaan-dugaan juga. Karena saya nggak tahu apakah ini persidangan terekod dengan baik atau tidak. Adakah catatan-catatan di persidangan itu yang bisa dimunculkan, maka kita akan harus menilai kembali nih dari tingkat PN-nya tadi untuk menggali fakta tadi yang mendekati kebenaran yang mana. Karena kalau bicara tentang presumption, asumsinya pasti yang satu menyatakan bersalah, satunya tidak bersalah. Maka kalau kita mau adil, letaknya di tengah, kita kembali ke titik nol tadi. Sepakati dulu bahwa ini adalah tindak pidana atau bukan. Kan di situ, sehingga korban tadi mendapatkan keadilan juga, walaupun mereka sudah meninggal ya begitu ya, tapi mereka juga mendapatkan kepastian hukum nih dalam konteks ini. Tentunya sekarang merasakan adalah pihak keluarga yang ditinggalkan dan juga netizen yang tercinta, yang budiman, yang mengikuti kasus ini. Karena disajikan dengan berbagai macam versi ya, versi yang mungkin kalau dilogikakan semua benar. Jadi yang saya khawatirkan adalah kita mulai mereka-reka, bahkan menjauhi dari faktanya. Nah, ini yang saya nggak mau, akan membuat ini menjadi gelap. Maka kalaupun ada perdebatan semacam ini, menarik untuk kita bisa kaji. Seperti tadi, apakah dihadirkan ahli juga, apakah ditanyakan hal yang sama juga, apakah kalau memang ini ada ahli forensik yang memberikan keterangan yang berbeda, misalkan, dua-duanya apakah dihadirkan di pengadilan, apakah ditanyakan kok untuk analisa terhadap kasus yang sama, subjek yang sama, kok bisa berbeda? Nah, itu kan perlu digali. Apakah sejauh itu dilakukan? Jadi kita tidak, saya mendukung apa yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum sebelumnya, sudah bersurat dan lain sebagainya. Tapi sebelum bersurat dipastikan dulu kebenaran material dalam perkara ini, apakah itu yang dibunyikan? Nah, itu yang saya minim pengetahuan terkait dengan fakta-fakta persidangannya. Karena kalau yang kita nilai ini kan adalah hasil dari membaca di media online, kemudian dari berita-berita yang berseliweran yang mungkin kita dapat dari sumber A, sumber B, yang kita nggak tahu juga motivasinya menyampaikan apa begitu kan. Maka untuk menjaga bahwa ini adalah nilai keadilan bagi semua, justice for all, bukan hanya bagi institusi Polri ataupun kejaksaan yang misalnya nanti dipertanyakan kembali terkait dengan persoalan hukum ini, atau juga dari pihak keluarga atau pihak tersangka, maka ini harus dipastikan betul. Agar jangan sampai ini jadi blunder nih kalau dibiarkan. Mungkin juga ini jadi semangat baru bagi penegakan hukum kita ya, bahwa bukan berarti asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan itu secepat-cepatnya tanpa memperhatikan due process of law misalnya, atau sistem arah kita yang harusnya bersifat akusitoir yang tidak lagi inkusitoir begitu ya, menganggap bahwa tersangka atau terdakwa itu adalah subjek dari hukum.
maka tadi ya, tidak dikejar adalah pengakuan semata, tapi proses ini dipastikan baik. Tapi tentunya keterlibatan untuk menghasilkan keadilan itu semua pihak terlibat. Tidak hanya kita mengatakan bahwa hanya penyidik saja, tapi keterangan saksi, bahkan keterangan seorang tersangka atau terdakwa pada situ juga menentukan keadilan yang sesungguhnya. Bagaimana kalau seandainya ada 8 orang, kemudian 8 ini bersepakat untuk melimpahkan kesalahan kepada orang lain? Kita belajar dari kasus Sambo kemarin kan, bahwa bukan berarti ada banyak saksi itu adalah pasti benar, harus diuji lagi. Maka itulah dalam konteks ini menggali kebenaran dan sistem peradilan pidana. Nah ini yang saya sekali lagi belum bisa pastikan apakah proses kemarin itu sudah dilalui secara proporsional, secara profesional atau tidak. Kalau memang sudah ya tinggal disampaikan saja di publik tanpa ragu agar ini bisa memutus pandangan-pandangan yang kemudian bisa cenderung negatif. Mungkin awalnya kemunculan ini kalau saya duga ya adalah ketika misalnya ayah korban yang notabene adalah anggota kepolisian ikut terlibat dalam proses tersebut. Nah, kalaupun perlu misalnya dijelaskan sejauh mana keterlibatannya dan apa yang dilakukan, kita nggak bisa juga memisahkan antara dia sebagai polisi dan juga dia sebagai seorang ayah dalam perkara ini. Nah, sejauh ini kita bisa menilai sejauh mana profesionalitas itu dijalankan dalam perkara ini. Sehingga kita nggak hanya tergiring pada opini, ini kan karena ayahnya seorang ini kemudian dia akan bertindak seperti ini. Nah ini menurut saya publik juga perlu tercerahkan dengan hal-hal semacam itu. Baik. Apa yang disampaikan oleh Mas Heri mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu Titin. Ada upaya-upaya Kabur pada saat itu untuk bisa mencari kebenarannya ataupun juga membuktikan, termasuk juga mendatangkan ahli untuk masalah mengenai perbedaan visum dan sebagainya. Bu Titin. Ya, terima kasih Mbak. Mendatangkan saksi ahli yang sangat berkompeten di bidang itu bukan hal yang mudah, terutama dari dukungan finansial. 2 terdakwa yang saya pegang itu cuma buruh Mbak. Ibunya itu tukang pijat yang tidak bisa memperoleh penghasilan setiap hari. Kemudian Saka itu tidak pernah mengenal ayahnya dari kecil. Saya juga punya keterbatasan ketika harus memanggil saksi ahli yang nilainya juga buat saya mungkin tidak terjangkau. Jadi kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Reza, apakah ada saksi pembanding? Tidak, dari awal hasil forensik dan maupun hasil visum yang di persidangan itu dokter yang pertama kali memeriksa dan hasil otopsi. Dan tetapi keduanya tidak ada informasi, tidak menjelaskan, tidak menguraikan adanya tusukan benda tajam. Saya rasakan cukup itu sebetulnya. Baik, Ibu juga tadi menyebutkan bahwa ada 2 klien Ibu yang Ibu tangani dalam kasus ini, selain Sakal Tata, begitu Ibu? Putus-putus Mbak. Iya, Ibu ada 2 orang yang Ibu tangani juga dalam kasus ini, selain Saka Tatal Ibu, betul? Halo? Iya, Ibu Gimana, Mbak? Ya, ada 1 orang lagi selain Saka Tatal yang Ibu tangani dalam kasus ini, betul? Iya, namanya Sudirman, yang ancaman hukumannya, yang vonisnya sudah seumur hidup. Baik, Sudirman sudah menjalani hukuman 8 tahun. Baik, saat ini juga tentunya sedang menjalani hukumannya. Ibu, bagaimana dengan Sudirman? Kalau tadi kan dari pihak Saka Tatal mengaku tidak mengenal kedua korban, bagaimana dengan Sudirman? Apakah juga Sudirman merupakan anggota geng motor? Sudirman apakah itu, ya, silakan Ibu. Ya, Sudirman itu dari yang sudah berada di dalam saat ini, dia orang yang paling lemah Mbak di antara Sudirman. Karena Sudirman itu dia tidak sekolah, kemudian secara ini juga seperti, saya tidak menyebutnya idiot secara ini ya, memang punya keterbelakangan mental. Dan keluarganya juga, kalau saya ini, saya tadi kebetulan sedang ada teman-teman wartawan di rumah. Itu keluarganya Sudirman datang ke rumah Mbak. Ibunya itu nangis, bapaknya itu nangis. Datang ke rumah dan itu saya juga kaget karena saya sama sekali tidak diberikan informasi dia akan datang. Saya dengan teman-teman media, ayahnya Sudirman datang, ketakutan, gemetar, akhirnya saya tarik semua keluarganya hari ini ada di rumah saya. Baik, ketakutan kenapa Ibu? Saya nggak ngerti Mbak, saya juga nggak berani tanya banyak karena karakter orang tua Sudirman tuh saya paham betul. Untuk diajak bicara aja sulit, kemudian
Kalau orang introvert masih ini ya, ini mah sudah, saya nggak bisa menggambarkannya. Sama sekali tidak bercerita kepada ibu apa penyebab ketakutannya dan kenapa harus datang ke ibu? Sama sekali tidak bercerita? Belum Pak, Mbak. Tadi dia datang pagi, saya juga ada beberapa kegiatan, saya hanya menyiapkan kamar, saya siapkan seluruh kebutuhannya. Saya belum mampu ngajak bicara karena ketika diajak bicara dia gemetar terus, saya nggak sanggup. Baik, dan Sudirman juga tidak mengenal korban ini Ibu, Vina Eki, begitu Ibu? Iya, tidak mengenal. Baik, masih banyak sebenarnya yang bisa kita tanyakan ke Ibu Titi ataupun kita bahas bersama Mas Heri dan juga Pak Ito, tapi waktu juga yang membatasi perbincangan ini. Jadi mungkin terakhir Pak Ito penutup, silakan Pak Ito, terutama juga kemungkinan adanya pemeriksaan ulang sehingga kemudian para penyidik yang bertugas pada saat itu menangani kasus itu di 2016 lalu juga bisa diperiksa ulang. Silakan Pak Ito. Pak Ito, mohon maaf sepertinya masih di mute, kami belum bisa mendengar suara Pak Ito, mohon maaf. Baik Mbak Putri. Ya, silakan Pak. Sudah bisa ya sekarang ya? Sudah Pak. Jadi sudah, upaya hukum yang telah dilakukan oleh penasihat hukum daripada terpidana ini tentunya ini juga harus menjadi perhatian karena kenapa kita juga harus tahu hasil-hasil daripada instansi-instansi yang dikirimi surat itu. Bagaimana hasilnya selama ini, apakah mereka menindaklanjuti atau tidak. Karena ini kan sangat penting untuk mencari keadilan. Kemudian yang kedua Mbak, bahwa betul yang dikatakan Mas Henry bahwa kasus ini terungkap antara lain karena peran daripada salah satu orang tua korban yang kebetulan memang yang bersangkutan lama bertugas di reserse dan dia tidak terima karena keterangan pertama adalah kasus laka lantas ya, kecelakaan lalu lintas, sehingga dia mencari sendiri kemudian sampai dia bisa mengungkap. Tapi ini kan tidak menjadi sesuatu yang sifatnya resmi. Jadi ini adalah tidak resmi. Yang ketiga adalah saat ini saya mendengar bahwa Mabes Polri sudah menurunkan tim, kemudian menyerahkan, memberikan petunjuk kepada Polda Jabar melalui Biro Pengawasan Penyidikan, juga dari Inspektorat Pengawasan Umum dan Kompolnas saat ini mengawal kasus ini. Jadi sebaiknya kita menyerahkan kasus ini untuk mencari keadilan yang sebenar-benarnya dan tentunya kalau sudah melibatkan institusi internal dari Propam maupun dari Itwasum dan juga Kompolnas, saya yakin kasus ini akan bisa terungkap dengan sebenar-benarnya. Dan mudah-mudahan itu harapan daripada kita semua ya Mbak ya. Baik. Demikian. Baik, Pak Ito, terima kasih. Bu Titin juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan keterangan kepada kami. Mas Heri juga terima kasih sudah memberikan pandangannya. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber. Dan berikut ini Ken Ana juga akan mengantarkan kabar-kabar menarik untuk Anda. Silakan Ken. Ya betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda kami masih akan menemani Anda dan kami juga akan menghadirkan informasi lain seputar kasus Vina ini di mana ayah Muhammad Rizky Rudiana atau Eki, teman pria dari Vina yang turut menjadi korban dari pembunuhan geng motor di Cirebon pada tahun 2016 silam angkat bicara mengenai kasus pembunuhan yang menewaskan anaknya Eki. Saat lagi kami hadirkan informasinya.